dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan mengucapkan salat kita semuanya bermanfaatnya dari junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu selanjutnya pada malam ini itu seperti biasa kita mendengarkan bahasa dari Ustaz kita yaitu Ustaz Rizal Besi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita yang bermanfaat bagi kita semuanya untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan selanjutnya itu pada Bapak Ibu mungkin yang lupa malam ini ya walaupun terlambat boleh juga datang untuk mendengarkan yaitu pengajian dari Ustaz itu pada Ustaz yang Ustaz dan Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna ya Allah bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang dimana kesempatan pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis Masjid Nurul Huda yang mudah-mudahan Allah berkahi, Allah anugerahkan cahaya, Allah berikan mahabbah cintanya dan ridhonya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keberkahan Allah turunkan untuk kampung kita Talang Sari khususnya dan seluruh kampung dimanapun umat muslim berada. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita masih membahas kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan umat Nabi Muhammad. Untuk kita lebih mensyukuri bahwa kita ini umat dari Nabi paling mulia. Karena orang kalau tidak kenal maka tidak sayang, tidak tahu, tidak mengerti, tidak akan mengetahui kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga kurang syukur orang kalau tidak ngerti kemuliaan yang Allah berikan. Kalau seandainya kita sadar betul betapa agungnya nikmat yang Allah kasih sama kita, maka kita itu tenggelam dalam syukur, pujian, dan tangisan atas kecintaan kepada Tuhan. Kenapa? Saking ingatnya kemuliaan yang Allah kasih ke kita. Kita ini bersyukur kalau nyata-nyata lagi sakit, Allah berikan sehat. Padahal waktu sehat pun sejatinya Allah anugerahkan kenikmatan. Kita tidak lagi sakit nih, sehat terus setahun full sehat. Kita jarang bersyukur, padahal setiap detik dari kesehatan adalah kenikmatan yang besar. Ini sekarang kita bisa sholat jamaah, sholat maghrib, kita bisa berzikir, bisa berkumpul, masih melihat tubuh sehat, masih melihat keluarga masih utuh sehat. Ini kenikmatan yang kalau kita ingat, kita akan tumbuh rasa syukur. Syukur terus menerus tumbuh rasa cinta. Ingat ya, kita ini cuma kurang ingat nikmat Allah saja. Ingat Allah itu pas susah. Ini masalah manusia ini ya tak? Ingat Allahnya pas susah. Jadi ingatnya Allah tuh ngasih yang susah-susah. Tidak ingat Allah saat lagi senang. Coba kita ingat Allah saat lagi senang. Maka yang tumbuh dalam hati adalah kerinduan dan kecintaan kepada Allah. Mari banyak-banyak kita ingat. Dan kita banyak-banyak membaca kitab ini. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa syukur itu.
Kita walaupun umat akhir zaman, tapi umat yang penuh Allah berikan kemuliaan. Ini kemuliaan yang kita baca-baca dari beberapa majelis dalam pertemuan yang lalu dan pertemuan malam ini. Ini kemuliaan tentang Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan kita akan mengerti betapa beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad nanti saat ketika seseorang akan dikumpulkan di akhirat bersama nabinya di mahsyar nanti. Dari 124.000 nabi, umatnya ngikutin nabinya di zamannya. Setiap nabi umatnya ngikutin nabinya. Dari 124.000 Pak jumlah nabi itu. Jadi bukan 25 jumlah nabi ya. 25 itu nabi yang wajib diketahui, nabi rasul yang wajib dikenal. Tapi seluruh total 124.000. Nah dari 124.000 semuanya ikut nabi, yang paling bangga siapa? Nanti yang ikut Nabi Muhammad. Karena sadar betul kita itu nanti bahwa seluruh umat ini nanti mencari Nabi SAW. Seluruh umat, bukan cuma umat kita. Dari umatnya Nabi Adam sampai umat terakhir yang dicari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena semuanya tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali cuma satu nabi, yaitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung. Nabi semua tidak bisa kasih syafaat, semuanya terdiam, semuanya mengatakan ana laha lastu laha, saya bukan orang yang layak untuk kasih syafaat. Semua ngomong gitu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ana laha, saya orang yang pantas dan memang berhak untuk ngasih syafaat. Nabinya siapa? Nabinya kita Pak, umat akhir zaman ini. Dan kita tahu nanti kemuliaan senangnya kita itu saat itu. Sama kita ini kalau lagi Allah kasih nikmat kurang, kita butuh sandaran. Saat ketika gejolak, saat ketika kita susah, butuh kita sandaran. Dan hari huru hara terbesar adalah saat ketika di mahsyar dan kita butuh sandaran. Ternyata kita punya sandaran kuat, yaitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam nunggu kita di telaga nanti. Nunggu di telaga, tengok umatnya, mana umatku, ditengok dari bekas wudunya. Oh, ini umatku datang ke sini, dikasih air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang manisnya lebih manis dari madu, putihnya lebih putih dari susu. Siapa yang minum itu tidak akan pernah haus dan tidak akan pernah lapar selama-lamanya. Artinya ahli surga yang bisa minum air telaga Nabi. Dan kita mudah-mudahan bisa minum dari tangan baginda Nabi SAW secara langsung. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita ingat tentang kemuliaan yang Allah kasih. Jangan kita merasa sebagai umat akhir zaman, sudahlah akhir Nabi akhir, kita di zaman terakhir juga ya dah. Jangan putus asa karena rahmat Allah itu besar. Dulu Nabi SAW pernah bersabda setelah asar khutbah. Nabi SAW bersabda bahwa kita ini sekarang berada di waktu asar. Di zaman itu Pak, di zaman 1400 tahun yang lalu, beliau SAW mengatakan kita ini berada di zaman seperti waktu asar ini. Kapan kiamat? Maghrib, nak bentar lagi maghrib, itu 1400 tahun yang lalu. Jadi mulai dari umat Nabi Adam itu anggap saja baru subuh. Terus berjalan nabi-nabi setelahnya, waktu duha, waktu jam 9, 10, 11, sampai zuhur, sampai jam 1, jam 2, sampai asar. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu waktunya sudah asar, nak dekat lagi maghrib. Nah kita ini kayak apa lagi? Mungkin sudah waktu tahrim kita nih ada. Wassalatu wassalamu alaik. Bentar lagi subuh, bentar lagi maghrib azan ya. Nunggu kiamat. Ya, tapi kita tenang, kita punya nabi yang paling mulia yang jadi backingan. Makanya banyak-banyak sholawat. Ya, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak merindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hada man nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin min kitabil khasa'isil ummatil muhammadiyah li Abu Yasaid Muhammad Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala al-thani ashar.
keutamaan umat Nabi Muhammad yang ke-12. Dzikrul ummatil Muhammadiyati fil kutubis sabiqah. Menyebut umat Nabi Muhammad di kitab-kitab terdahulu. Ya. Jadi kitab-kitab terdahulu itu tetap menyebutkan tentang Nabi Muhammad, menceritakan tentang umat dari Nabi terakhir, menceritakan tentang kemuliaan Nabi terakhir. Jadi diceritakan. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dalam Injil akan datang setelahku Nabi namanya Ahmad. Itu dalam Injil disebut, sifat-sifatnya disebut, ciri-cirinya disebut, lahirnya disebut, meninggalnya disebut, hijrahnya disebut dalam kitab terdahulu. Sudah dinanti-nanti Pak oleh umat terdahulu. Menjadi nabi penyempurna, menjadi nabi paling mulia, menjadi nabi pemilik kunci surga. Itu sudah diceritakan di kitab terdahulu. Karena memang kitab-kitab terdahulu itu adalah kitab-kitab yang disempurnakan oleh Al-Quran. Makanya setelah ada Al-Quran, tidak boleh lagi kita mempelajari Taurat Injil. Tidak boleh lagi maka syariat Taurat Injil seandainya ada pun yang asli, kita tidak pakai itu. Kenapa? Karena sudah ada Al-Quran penyempurna. Dan syariat terdahulu sudah tidak dipakai lagi. Nah, ini ada Al-Quran, ya, yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzikrul ummatil Muhammadiyah fil kutubis sabiqah. Termasuk dari keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyebut mereka umat Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab terdahulu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi, asyidda'u 'alal kufar, mereka tegas terhadap orang-orang yang musuh Allah. Ruhama'u bainahum, tapi mereka saling kasih mengasihi di antara sesama mereka. Loh, ini ciri-ciri umat Nabi Muhammad, saling mengasihi. Kok seandainya kita sebagai umat yang tidak saling mengasihi, tidak saling mendoakan, tidak saling menginginkan kebaikan untuk orang lain sesama umat Nabi Muhammad, khawatirnya kita dicoret sebagai umat Nabi Muhammad, Pak. Karena ini walladzina ma'ahu, dan yang bersama Nabi akhir zaman ini, bersama Rasulullah ini, ruhama'u bainahum, mereka saling kasih sayang. Jadi kok kita merasa punya hati yang tidak punya rasa kasih sayang terhadap saudara kita, jarang doakan kebaikan untuk sesama kita, maka bisa jadi kita termasuk orang yang tercoret dari umat Nabi Muhammad. Nah, naudzubillah, jangan sampai kan gitu. Makanya saya pernah dengar Syekh Yusri ngomong begini, orang yang ketika senang melihat saudaranya susah dan susah melihat saudaranya seiman itu senang, maka khawatir matinya su'ul khatimah. Beliau pernah ngomong dan cocok dengan ayat ini, Pak. Karena ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu yang mereka itu saling kasih sayang di antara sesama muslim. Nengok kawannya susah mesti hatinya pedih, nengok kawannya senang dia juga ikut bahagia. Dalam doa tidak pernah melewatkan doa untuk umat muslim. Ayo yang tidak terbiasa doakan untuk kawan-kawannya, tetangganya walaupun yang menyakiti, ayo biasakan. Biar kita itu dapat tiket betul sebagai status umat Nabi Muhammad. Yang tidak terbiasa, biasakan. Biasa doa, Allahumma ya Allah saya minta ini ya Allah. Sekarang ganti, ya Allah ampunilah kami, ampunilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah rahmatilah kami, rahmati umat Nabi Muhammad. Ya Allah yang sekarang lagi lapar, ya Allah berikanlah mereka rasa kenyang. Yang sekarang dari umat Nabi Muhammad yang masih merasakan takut, ya Allah berikan kenyamanan dalam hati mereka. Yang sekarang dalam kondisi sempit, ya Allah anugerahkanlah kelapangan. Doakan untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Ya Allah yang belum dapat hidayah, anugerahkanlah hidayah untuk mereka. Ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Makanya beliau persis betul pernah mengatakan bahwa orang yang dalam hatinya susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah, khawatir matinya su'ul khotimah, karena menyimpan penyakit nifak. Ini termasuk penyakit munafik. Sedangkan ini dikatakan ruhama bainahum. Ciri umat Nabi Muhammad itu saling menyayangi.
sezolim apapun dia kepada kita, seemosi apapun kita sama seseorang, saat emosinya turun, tolong jangan simpan dendam itu dalam hati. Marah manusia marah, emosi manusia emosi, cuman jangan terlalu kita berlama-lama dengan rasa marah itu kepada umat Nabi Muhammad ini, umat yang dirahmati. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadhihi ummatun marhumah, sesungguhnya ini adalah umat yang dirahmati. Masa umat yang dirahmati mau kita benci? Masa umat yang dirahmati mau kita dendam kepada mereka? Tidak boleh. Ruhama'u bainahum, harus saling menyayangi, Pak. Kalau belum bisa dan belum merasa punya sifat itu, ayo latihan. Selama ini tidak pernah doakan untuk orang lain, doalah. Kalau lagi jamaah tidak tahu juga imam baca doa apa, imam bacalah doa, ya Allah rahmati kami semuanya, ampunilah kami semua untuk umat muslim. Tapi hadirnya hati kita yang belum hadir saat doa, belum menghadirkan dan belum menginginkan kebaikan untuk orang lain. Mulai saat ini kita latih. Pas sujud kita di hadapan Allah, ya Allah ampunilah seluruh muslim muslimat, mukmin mukminat. Ya Allah lapangkanlah seluruh urusan muslimin muslimat, mukminin. Hatinya enak, hatinya lembut, hatinya damai. Ini kalau mau cara hati bahagia, Bapak Ibu, doakan orang muslim. Walaupun banyak kiat-kiat untuk bahagia, ini salah satu cara kiat bahagia, doakan umat muslim. Doakan kebaikan untuk orang. Itu memberikan kedamaian dalam hati kita, memberikan kelembutan dalam hati kita, dan menghilangkan sifat kemunafikan dalam hati kita. Ya. Ruhama'u bainahum, ciri-ciri umat Nabi Muhammad, ruhama'u bainahum, antara mereka saling menyayangi. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yang dimana engkau melihat mereka senang rukuk, senang sujud, yang mereka itu mencari karunia dari Allah dan mencari keridhaan. Simahum fi wujuhim min atharis sujud, tandanya mereka itu di wajah mereka ada atharus sujud, bekas sujud. Bekas sujud itu bukan hitam di kening. Ingat ini. Jadi orang kalau salah paham tafsir ini, kalau bekas sujud itu artinya hitam di kening, akhirnya dia berpikir berarti kalau makin hitam keningnya makin ada tanda sujudnya gitu. Akhirnya ada yang gosok-gosok kepalanya ini, keningnya itu ke aspal gitu. Karena coba betapa banyak umat muslim sujud tidak hitam, Pak. Jadi maksudnya bukan bekas sujud itu artinya ada hitam di sini, Pak. Umat muslim itu bersih. Allah itu thayyib, baik, suka yang baik-baik. Allah itu senang yang bersih. Wah, ini sudah bagus-bagus, bersih, putih, dihitam-hitamin. Tidak seandainya muncul pun, dia muncul dari dalam, bukan muncul apa yang dari luar. Karena pernah saya lihat itu sampai hitamnya itu sampai gosong, sampai kapalan. Kok bisa sujudnya memang di mana sujudnya? Kok bisa kapalan itu, Pak? Sujud di kayak gini loh, tempat begini yang lembut begini, kok bisa kapalan nih? Dari mana cerita? Kenapa orang terobsesi untuk ngitemin kening? Ini seolah-olah supaya dianggap bekas sujudnya nempel, padahal tafsirnya bukan itu. Atharus sujud, bekas sujud itu akan muncul tanda-tanda kedamaian dalam jiwanya. Nengok dirinya, mengingatkan kepada Allah. Ahli sujud itu begitu, Pak. Kita duduk di dekatnya tenang, kita duduk di dekatnya yang kita ingat Allah. Itu atharus sujud, begitu. Tanda-tanda atharus sujud berdampak kepada kejiwaan. Kalau jiwanya baik, jiwanya tenang, akan memberikan ketenangan kepada orang sekitar. Kan begitu. Jadi jangan terobsesi untuk ngitemin kening. Ada yang memang muncul tanda kesolehan, insya Allah. Guru kami Syekh Yusri ada hitamnya, cuman tidak dari luar, dari dalam. Boleh lihat di fotonya ada hitamnya, cuman hitamnya bukan hitam kapalan. Kalau hitam kapalan sengaja itu malah ujub. Orang yang sengaja ngitemin kening
supaya terlihat ahli sujud, dialah orang yang sombong sebenar-benarnya. Orang-orang soleh itu menutupi amalnya. Seandainya pun dilihat orang lain tentang amalnya, dia malu terhadap dirinya. Orang kalau dipuji, orang soleh takut. Yang pertama, orang melihat dari luar dan yang terlihat baik-baiknya saja, kan gitu. Sedangkan dirinya tahu rahasia diri, aib diri. Maka kalau kita dipuji orang, jangan terlalu senang. Bukan jangan terlalu senang, jangan senang. Bukan jangan terlalu senang berarti boleh senang itu. Jangan senang. Kenapa? Karena mereka melihat luarmu, zahirmu, dan tidak melihat batin dalammu. Yang tahu aib dirimu adalah dirimu. Terkadang orang taunya luarnya saja. Wa akhraj ad-Darimi fi musnadihi, dan Imam ad-Darimi mengeluarkan hadis di dalam Musnad ad-Darimi, wa Ibnu Asakir an Ka'ab, dan Ibnu Asakir dari sahabat Ka'ab qala fi satril awwali, di perjanjian lama. Ada dalam Injil perjanjian lama, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, Abdil Mukhtar, hambaku yang terpilih. Ini dalam Injil ini, Pak. Ini menyebutkan Nabi dan menyebutkan kita sebagai umat Nabi, sudah diceritakan dalam Injil. Ini sudah diceritakan. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, Abdi al-Mukhtar, hambaku yang terpilih, yang dipilih. Ya. Tapi ini Injil yang asli. Ya, bukan Injil yang sekarang yang sudah direnovasi. Kok bisa kitab kalamullah direnovasi itu ya? Yang merenovasi makhluk, ya. Kalam Allah direnovasi sama makhluk. Makanya satu-satunya kitab yang belum ada sentuhan makhluk untuk merubahnya cuman Al-Quran. Nah, dimanapun, dari kapanpun, Al-Quran itu sama isinya. Dari awal sampai ujung sama isinya. Pernah waktu kita ikut kajian sama Maulana Syekh, waktu masih dulu belajar di Mesir, setelah pulang kajian kitab Manazirus Sairin Imam Harawi, kami berangkat ke makam Imam Sayyidina Husain, cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Di samping makamnya ada museum beberapa peninggalan Nabi dan peninggalan sahabat. Di situ ada Al-Quran Sayyidina Ali, yang tebalnya itu, yang beratnya kurang lebih 4 kilo, ya. Tebal segini, ya, tebalnya segini, dilipat 2, dibuka 2 begitu. Dan isinya semuanya sama, tidak berharokat, tidak bertitik. Masih asli di zamannya dulu. Isinya sama. Dari zaman dulu sampai sekarang isi Al-Quran gitulah. Tidak berubah. La fadhun wa la ghalidhun. Tidak ada ucapan yang kasar, wala ghalidhun, dan tidak ada juga sikap yang kasar. Tidak ada ucapan yang kotor, tidak ada sikap yang kasar. Nah, ini dalam Injil dikatakan. Wala sakhabun fil aswaq, dan tidak juga Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman itu suka teriak-teriak di pasar. Makanya sampai ada doa masuk pasar. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bagian daripada zikir saat ketika kita nak masuk pasar. Ngapuk tempatnya setan. Banyak orang bohong. Ini modal ini cuma ngambil 5% cuma. Ini ngambil untung tipis nih, padahal setengah harga. Setengah untungnya. Banyak dusta di pasar ya. Makanya sampai ada doa. Dan Nabi akhir zaman wala sakhabun fil aswaq, tidak teriak-teriak di pasar. Wala yajzi bis sayyiati as-sayyi'ata, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nah, ini ciri Nabi akhir zaman. Dilempari kotoran onta berkali-kali. Setiap hari dilemparin kotoran onta. Saat beliau sallallahu alaihi wasallam melewati satu jalan, tidak marah, tidak balas dengan keburukan. Lama-kelamaan orang yang melempar ini satu hari tidak ngelempar pada satu hari. Nabi tanya, kemana orang yang biasa melempar? Ada jawaban, lagi sakit. Lalu Nabi mengunjungi. Mengunjungi siapa? Orang yang setiap hari melempar kotoran.
Kalau kita kadang-kadang perbuatan buruk saja, perbuatan baik saja dibalas buruk. Kalau kita ini kadang-kadang perbuatan baik saja yang kita lakukan kadang dibalas buruk. Kalau Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ini akhlak Nabi SAW. Walakin ya'fu wa yasfah wa yaghfir. Akan tetapi memaafkan dan melupakan. Ya, seolah-olah kayak tidak tahu dan tidak terjadi apa-apa. Wah, itu akhlak Nabi. Ini akhlak yang hatinya bersih. Ya. Hatinya bersih baru sanggup begini. Kalau hatinya masih kotor memang susah. Ya. Orang-orang seperti kita ini hati yang masih kotor ini susah, Pak. Kalau nengok orang berbuat buruk ke kita, pengennya balas. Ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan penyakit-penyakit batin kita ini, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Thaibah. Lahirnya di Mekah, hijrahnya di Thaibah, Madinah. Sudah diceritakan dalam Injil. Wa mulkuhu bi Syam, dan kerajaannya di Syam, Suriah. Di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bisa menaklukkan Damaskus, Suriah. Kerajaan Romawi bisa ditaklukkan sama Sayyidina Umar. Ya, mengambil alih Palestina. Wa fi satri tsani, dan pada perjanjian yang kedua, perjanjian baru, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ummatuhul hammaduna, umatnya adalah umat yang suka memuji. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini umat yang suka memuji. Karena kalau kita mendengarkan cerita-cerita umat terdahulu, umatnya tidak banyak berzikir, Pak. Umatnya tidak banyak bertasbih. Jadi kalau ada umat seperti ini yang banyak berzikir, bertasbih, itu menjadi umat kebanggaan. Dan masuklah kita dalam termasuk umat itu. Jadilah kita termasuk orang yang kayak gitu. Ya Allah, kami ingin jadi banyak-banyak memuji Allah dalam keramaian atau dalam kesunyian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Biar termasuk dalam kelompok umat Hammadun, tukang muji, memuji Nabi, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yahmadullaha fis sarra wad dharra, memuji Allah dalam susah dan dalam senang ataupun dalam susah. Saat senang, alhamdulillah. Saat susah, alhamdulillah juga. Yakin? Apa innalillahi? Innalillahi, baru kemarin musibah lagi gitu. Jadi lihat ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah di dalam kitab Injil. Yahmadullah fis sarra wad dharra, memuji Allah dalam lapang dan dalam susah, dalam senang dan dalam sedih. Ketika lagi sedih, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan bisa begitu, Mbah ya. Bisa memuji Allah dalam ujian, memuji Allah dalam kesusahan. Tapi ketika bisa tulus, sesekali bisa ikhlas menyebut alhamdulillah dalam ujian, ada sisi kebahagiaan dalam hati. Coba sesekali dipraktekin, pas lagi mentok-mentoknya lagi susah, alhamdulillah ya Allah atas nikmat ini ya Allah. Coba dipraktekin. Sesekali saat kita lagi sadar, ya, saat hati ini lagi sadar, lagi waras, kita memuji dalam susah, memuji Allah dalam musibah. Ya, ada sisi kenikmatan yang Allah berikan di dalam hati. Yahmadullah fi kulli manzilin, memuji Allah di setiap tempat, di setiap rumah. Wa yukabbirunahu ala kulli syarafin, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala di atas setiap kemuliaan. Ru'atus syamsi, ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu ru'atus syati, suka memelihara, suka memperhatikan matahari. Apa matahari diperhatikan? Yusalluna shalah idza jaa waqtuha, mereka salat apabila datang waktunya. Maksudnya gini, zaman dulu belum ada jam. Jadi kapan mereka mau tahu waktu salat? Yang ditengok matahari. Ini sudah masuk belum zuhur? Sudah masuk belum asar?
Sudah masuk belum waktu maghrib? Yang diperhatikan matahari. Nah, ini umat akhir zaman ciri-cirinya. Karena kita waktu sholat dengan peredaran matahari. Walau kanu ala ra'si kunasah, sekalipun mereka itu berada di tempat sampah. Nengok, oh ini sudah masuk waktu sholat apa belum ya? Sekalipun mereka di tempat pekerjaan, ini sudah masuk apa belum ya? Kalau sekarang kita tidak lagi memperhatikan matahari, yang kita perhatikan jam. Yang sekarang jelasnya HP. Tengok waktu sholat daerah kota Jambi, tengok sudah masuk apa belum. Jadi sekarang ini ru'atul hatib, ya bukan ru'ah asyamsi tapi ru'atul hatib. Hatib itu apa? HP. Ya, ru'atul hatib, ru'atul HP. Wa ya'taziruna ala awsatihim, dan mereka menggunakan kain di tengah-tengah mereka. Ini ciri-ciri umat Nabi Muhammad sering pakai kain. Jadi kalau kita bisa terjemahkan ini ya pakai sarung, ya tak? Kan pakai kain di pertengahan. Awsat ini kan bagian tengah tubuh. Berarti kita ahli sarung ini, orang Indonesia. Ini nih yang disebut termasuk umat di dalam kitab Injil. Allah yang menyebutkan dalam Injil, wa ya'taziruna ala awsatihim. Karena mohon maaf, jubah itu bukan pakaian Islami, Pak. Maksudnya pakaian Islami identik Muslim tuh harus jubah, enggak ada kayak gitu. Karena di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad diturunkan, orang Arab sudah senang pakai jubah. Itu tuh pakaian adatnya orang Arab. Jadi kalau kita tengok di Indonesia pakai sarung itu tidak Islami, siapa bilang tidak Islami? Islam itu mengajarkan kalau kita berpakaian, pakailah pakaian apapun dengan catatan. Yang pertama, tidak memperlihatkan lekukan tubuh. Apalagi kalau berpakaian tidak tembus pandang. Kalau berpakaian tidak membuka aurat. Ini pakaian Islami semua ini, Pak. Jadi kalau tanya pakaian Islam itu yang mana? 3. Kalau pakaian itu tidak membentuk bentuk tubuh, tidak ketat. Yang kedua, tidak memperlihatkan warna kulit, tidak transparan. Lalu yang ketiga, berpakaian tidak memperlihatkan aurat. Ini pakaian Islami dengan bentuk apapun. Karena Nabi SAW berapa sering beliau menggunakan pakaian jubahnya Romawi. Romawi kafir. Nabi di zamannya pakai jubah itu. Jubah dari internasional, dari luar Nabi pakai, dari ini, dari kampung ini, daerah ini Nabi pakai, dari Yaman pakai yalbasu libasa qaumi, mengenakan pakaian kaumnya saat itu. Jadi sekarang sebenarnya tidak ada kata-kata pakaian Islam itu, tidak ada. Tapi agama Islam mengajarkan kalau berpakaian seperti ini. Makanya kalau dikatakan sarung ini Islami atau tidak? Ya Islami. Ngapa nutup aurat? Apalagi tidak membentuk lekukan tubuh, tidak transparan, tidak nampakin warna kulit, Islami sudah, Pak. Makanya kalau ditanya, saya senang pakai sarung atau jubah? Boleh-boleh saja pakai sarung, pakai jubah. Cuma lebih senang sarung. Kenapa? Ini pakaian kebiasaan kaum kita di sini, di tempat kita. Kalau pakai jubah, ya boleh-boleh saja, ya Islami juga, karena nutup aurat, tidak membentuk lekukan tubuh, dan tidak muka aurat, ya Islami juga, karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Pakai jas, ya Islami selagi syaratnya terpenuhi. Karena pernah salah seorang murid Syekh Yusri melihat Rasulullah tuh pakai jas. Lu melihat Rasul dalam mimpi itu hak, bener, Pak. Beliau dalam satu majelis lalu melihat Rasulullah itu sedang pakai jas. Lama kelamaan Rasulullah itu berubah menjadi Syekh Yusri. Pertama melihat Rasulullah lagi ngajar pakai jas, pakai celana dasar begitu. Kayak Syekh Yusri itulah. Tiba-tiba lama-lama dideketin jadi Syekh Yusri. Paham ya? Jadi sebenarnya tidak ada pakaian Islami tertentu. Yang ada agama Islam
mengajarkan tata cara berpakaian. Paham Pak ya? Makanya saya ketemu beberapa orang kawan dulu waktu di Mesir, orang dari Afrika. Mereka pakai baju cara mereka, ya Islami bagi mereka gitu. Kalau bagi kita ya lucu, serius Pak. Cowok pakai baju kembang-kembang. Dan di sana itu pakaian mereka dalam sholat, dalam ibadah. Kalau kita ya ketawa-tawa Pak. Oh ya. Bahkan agak ada ininya, kembang-kembang terus agak ada lobang-lobangnya. Tapi yang bagian atas, bagian bawah enggak. Bagian atas pakai bajunya itu ada lobang-lobang kembang-kembang gitu. Kita di sini cewek pun enggak pakai kayak gitu ya. Di sana cowok yang pakai itu Pak. Ada orang Afrika kulit hitam. Waktu mereka datang di pengajian Maulana Syekh, mereka ngaji dengan pakaian itu. Dan salah satu orang Mesir ngomong ke Maulana, ke Syekh, Syekh itu ngapa pakai baju kayak gitu? Syekh Yusri menjawab, itu pakaian adat mereka di kampung mereka. Tenang Syekh Yusri jawabnya. Nggak, oh itu bukan pakaian Islam, bukan pakaian cewek nih. Nggak begitu Maulana. Ngerti situasi, kondisi. Kita pakai sarung, ngerti. Ini kebiasaan kita kalau datang ngaji, sholat pakai sarung. Nah, jadi pakaian Islam itu apa? Pakaian yang memenuhi 3 syarat. Apa itu syaratnya? Tidak membentuk lekuk tubuh, lalu tidak membuka aurat, dan tidak transparan. Maka itu pakaian Islami. Dengan kebiasaan apapun dan dengan adat manapun. Paham sampai di sini Pak ya? Saya tengok. Ya kayak ulama-ulama Jawa pakai sarung, pakai peci hitam, lihat Gus Baha, Mbah Maimun ya. Mereka punya ciri khas pemahaman tentang agama seperti itu. Lalu Habib Umar datang ke Indonesia pakai jubah karena di sana itu pakaian sesosok ulama. Tidak mungkin setiap datang ke Indonesia beli sarung, kan begitu? Paham Pak? Jadi jangan ada sesosok Syekh, misalnya Syekh Yusri datang pakai jubah Azhari, yaitu pakaian ulama di tempatnya. Tidak mungkin setiap kali mau datang nak ke mall dulu beli sarung dulu, kan tidak mungkin. Dia pakai pakaian itulah. Nah, kita harus memahami dengan begitu. Jangan tengok tuh ulama pakai jubah, berarti jubah ini pakaian Islami. Tidak bisa begitu Pak. Mereka dari rumah sudah bawa pakaian, dimasukkan ke dalam koper, di packing. Lalu mereka datang ke satu negara, ya pakai pakaian itulah yang biasa mereka pakai. Paham sampai di sini ya? Wa ya'taziruna ala awsatihim, dan mereka mengenakan sarung di pakaian tengahnya. Ya'tazirun izar, pakai kain di bagian tengah, dari tengah ke bawah. Ini kebiasaan, ciri-ciri umat yang digambarkan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Mungkin gambarannya ini ulama Indonesia, bisa jadi. Karena kalau di zaman umat Nabi Muhammad, mereka tidak ada yang pakai sarung. Mereka pakai apa? Rata-rata mereka jubah sampai sekarang. Bahkan di Mesir saya pernah ketemu, saya datang ke desa-desa, petani pakai jubah Pak. Nyangkul pakai jubah. Nyangkul pakai jubah. Karena itu pakaian kebiasaan mereka itu. Kalau kita kan lucu, ada orang pakai jubah nyangkul. Molen pakai jubah. Ketawain aku. Nah gitu. Mungkin ya bisa jadi tidak. Kita harus husnudzan, menunjukkan kemuliaan orang-orang Indonesia khususnya ya, yang cara kita mengenakan pakaian dalam ibadah kebanyakan pakai sarung. Wa yuwaddi'una atrafahum, dan mereka selalu berwudu. Wa aswatuhum bil-laili fi jawis sama' ka aswatin nahli, dan suara mereka di waktu malam itu seperti suara lebah. Ini juga sebuah dalil bahwa ciri-ciri umat Nabi Muhammad akhir zaman adalah mereka senang berzikir berjamaah. Kayak suara lebah, gimana suara? Banyak itu loh. Loh ini dalil loh. Dalil boleh zikir jamaah. Kalau orang zikirin dewe-dewe, apa suara seperti suara lebah? Enggak bisa. Kan sering orang mengatakan zikir itu tidak boleh rame-rame, tidak boleh jamaah. Bahkan majelis kita malam Jumat itu ada yang komplain juga. Ada yang komplain ngapa zikir begitu.
Mana dalilnya itu? Ayo ada yang kayak gitu. Nah ini suara mereka umat Nabi Muhammad bilaili di waktu malam fi jawis sama, di langit ka aswatin nahli, dari langit terdengar dari jauh seperti suara lebah. Bagaimana? Mereka kumpul rame-rame sama-sama mengeluarkan suara zikir. Ah, itu Pak. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini masih ada waktu sekitar 3 menit, 2 menit ya. Kalau ada yang ingin bertanya. Ya, terserah lubang itu selagi tidak di bagian aurat gitu. Misalnya lubang di bagian bawah, bagian kaki kan tidak apa-apa kalau betis ini nampak warna kulit. Tapi kalau aurat itu nampak di bagian paha atas, ya ini memang bermasalah. Sampai ketika kita ada lubang, terus pas kita tempelin begini, nampak warna kulit kita, maka itu aurat. Dipakai boleh enggak? Ya boleh-boleh saja dipakai, cuman kalau lagi sholat jangan dipakai. Ya, kalau lagi sholat jangan dipakai. Yang lebih aman pakai celana setengah tiang ya, sampai lutut. Pakai sarung yang lubang-lubang sebesar ini juga tidak apa-apa. Kalau pakai celana sampai lutut. Kalau pengen aman enak begitu. Daripada sayang sarungnya tidak dipakai, kan ada lubang-lubang dikit. Tidak kita pakai nak sholat ini nampak aurat, aduh tidak jadi pakai ini. Lebih baik pakai celana segini sudah aman ya. Jadi kalau ada lubang-lubang, selagi lubang itu tidak memperlihatkan warna kulit, maka tidak apa-apa. Misalnya kecil yang lubangnya kan, tapi kalau lubangnya besar sampai menampakkan warna kulit, maka kalau itu terlihat saat ketika sholat, maka sholatnya batal. Karena sholat itu wajib nutup aurat ya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minadz dzakirin, Allahumma ij'alna minasy syakirin, Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. واجعلنا من ورثة النبيين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من جميع أمراضها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا ويسر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم ارحمنا وارحمهم، اللهم تجاوز عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.